Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Alia Regina dengan NIM PO 714211214010. Saya dari Prodi Pendidikan Profesi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen atau kulit adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai penghalang antara lingkungan luar dan bagian dalam tubuh. Terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar, dan kelenjar susu. Dengan memperbaiki dirinya sendiri dan memiliki mekanisme pada pertahanan pada tubuh. Bisa dilihat struktur kulit ada 3 yaitu yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis ialah bagian luar kulit yang agak tipis, terdiri dari jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi. Biasanya epidermis berupa permukaan yang berbatasan dengan dunia luar. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Lapisan epidermis terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, stratum basalis, yang kedua stratum spinosum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum lucidum, yang kelima stratum corneum. Kita masuk pada lapisan dermis. Dermis terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Dermis pada kelopak mata sangat tipis, namun pada telapak tangan dan kaki sangat tebal. Di dalam dermis terdapat ujung-ujung saraf, reseptor, pembuluh darah, pembuluh limpa, kelenjar, dan folikel rambut. Dermis pada bagian atas dermis disebut lapisan papiler. Lapisan ini mengandung tonjolan-tonjolan dermis yang disebut papila. Dermis yang masuk ke dalam epidermis. Bagian bawah dermis disebut lapisan retikuler, mengandung folikel rambut, kelenjar sebaca atau lemak, kelenjar keringat, dan corpus Pacini atau reseptor untuk tekanan. Masuk pada lapisan hipodermis atau biasa disebut subkutan, terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat, jarang, dan jaringan lemak. Serat-serat dari dermis menembus masuk ke dalam lapisan subkutan. Dengan demikian, kulit menempel erat ke lapisan subkutan, sedangkan lapisan subkutan dan melekat lagi ke jaringan di bawahnya, misalnya pada fasia otot dan periosteum tulang. Rambut terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan bagian dorsal. Terdapat 2 jenis rambut, yaitu rambut terminal dan rambut vellus. Kuku ialah kulit yang telah berubah, merupakan epidermis berbentuk tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari, kaki, dan jari tangan. Seperti rambut, kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Kelenjar pada kulit ada 2, yaitu 1 sebasea yang berfungsi mengontrol sekresi, yang kedua keringat yang terdiri dari ekrin dan apokrin. Ekrin berfungsi melepaskan keringat, apokrin memproduksi keringat. Fungsi integumen ada 5. Yang pertama, sebagai perlindungan terhadap kekeringan dengan penetrasi mikroorganisme pada sinar ultraviolet dan mekanik sebagai bahan kimia atau suhu. Yang kedua, sebagai penerima sensasi dengan bentuk sentuhan dan tekanan untuk menghilangkan rasa sakit. Yang ketiga, sebagai pengontrol suhu yang mengurangi kehilangan panas pada suhu yang dingin dengan meningkatkan suhu yang panas.
Yang keempat, sebagai fungsi pada metabolisme dan menyimpan energi melalui cadangan lemak dan vitamin D. Yang kelima, sebagai fungsi ekskresi yang dapat menghilangkan keringat dengan kandungan minyak dan garam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.